Kita semua tahu bagaimana rasanya setelah mengalami kekalahan yang sangat tidak adil. Rasanya seperti tim kita dikutuk. Hanya kekuatan supranatural yang dapat menciptakan keberuntungan seburuk ini. Dan memang setiap klub pernah mengalami nasib buruk. Namun bagaimana dengan klub-klub yang tidak dapat lepas dari perasaan bahwa mereka telah dirugikan oleh dunia berulang kali? Beberapa tim sepertinya tidak dapat melupakan kutukan mereka, begitu mereka telah menjadi rahasia umum. Histori bola telah menemukan 5 klub yang sepertinya selalu mengalami kutukan setiap kali mereka ingin meraih gelar juara. Kutukan-kutukan itu seperti nyata. Jika kalian mengira bahwa Liverpool telah lama tidak meraih gelar sebelum mereka akhirnya mengangkat trofi di tahun 2020. Spurs belum pernah memenangkan Liga Premier Inggris sejak tahun 1961. Dan seperti biasanya, pada musim 2015-2016, mereka akhirnya dapat memberikan tantangan. Leicester City melakukan salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah sepak bola. Tim muda asuhan Mauricio Pochettino runtuh di bawah tekanan perebutan gelar juara 7 tahun yang lalu. Namun hampir tidak akan ada tekanan jika Leicester City tidak berhasil mencetak sejarah. Kita mungkin akan membicarakan Tottenham sebagai juara Liga Primer jika bukan karena keajaiban The Foxes. Hal buruk terjadi ketika Spurs hancur berantakan setelah kehilangan gelar juara saat bermain imbang 2-2 dengan Chelsea. Kalah dalam 2 pertandingan terakhir mereka dan berada di bawah rival sengitnya Arsenal, yang telah keluar dari perebutan gelar juara beberapa pekan sebelum Tottenham, namun berhasil mengejar ketertinggalan mereka di akhir musim. Hanya Spurs yang menurut mereka dapat berada di peringkat 3 dalam persaingan 2 tim. Keadaan berubah dan tetap sama sejak saat itu. Spurs akhirnya finish di atas Arsenal pada musim 2016-2017 dan terus melakukannya sejak saat itu dan kemajuan mereka ke final Liga Champions pada tahun 2018-2019 merupakan sebuah pertanda bahwa mereka telah berkembang pesat sejak runtuhan di Stamford Bridge. Namun klub asal London ini belum pernah memenangkan trofi sejak kesuksesan di Piala Liga. Dari tahun 2008 hingga sekarang, trofi terus menghindar dari mereka. Para penggemar akan merasa seperti ada kutukan yang menimpa klub terutama musim ini setelah mereka kalah dari Milan dan Sheffield United. Dalam kurun waktu sepekan sehingga harus tersingkir dari 2 kompetisi terakhir mereka di musim 2022-2023. Menurut Giorgio Chiellini, ini adalah sejarah Tottenham, mereka selalu kehilangan sesuatu di akhir pertandingan. Dan tentu saja kata-kata tersebut juga diucapkan oleh Antonio Conte yang baru saja dipecat. Mengeluarkan kata-kata kasar mengenai klub setelah mereka kemasukan 2 gol di menit-menit akhir untuk bermain imbang 3-3 dengan Southampton. Antara tahun 1959 dan 1962, Bel Gutmann membawa Benfica meraih 2 gelar Liga Utama Portugal dan 2 Piala Eropa. Maklum, mantan pesepak bola asal Hungaria ini merasa dirinya layak mendapatkan kenaikan gaji, namun klub menolak permintaannya. Menanggapi hal tersebut, Gutmann mengutuk klub dan mengeluarkan kata-kata, "Dalam 100 tahun dari sekarang, Benfica tidak akan menjadi juara Eropa." Sesuai dengan perkataannya, Benfica belum pernah memenangkan kompetisi sejak saat itu, dan itu bukan karena mereka tidak mau mencoba. Sejak 1962, Benfica telah mencapai 8 kali masuk dalam kompetisi Eropa, 5 di Piala Eropa dan 3 di Liga Eropa. Mereka kalah dalam 8 laga tersebut, terakhir kalah dalam adu penalti dari Sevilla di final Liga Eropa 2014. Setahun sebelumnya mereka kalah oleh gol Chelsea di menit-menit terakhir di kompetisi yang sama.
Para pendukung akan senang karena klub ini terus mendominasi kancah domestik. Mereka telah memenangkan 37 gelar Liga Portugal, termasuk 4 gelar berturut-turut dalam 1 dekade terakhir. Namun para pendukung akan berdoa agar kutukan Eropa segera berakhir. Pada musim 2001-2002, Bayer Leverkusen finish sebagai runner-up di Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions. Sehingga mereka mendapat julukan Leverkusen. Tidak ada yang lebih sial daripada berada di posisi kedua dalam 3 kompetisi berbeda di musim yang sama. Namun itulah yang terjadi pada Leverkusen. Lebih buruk lagi, mereka merupakan runner-up Bundesliga 3 tahun berturut-turut antara tahun 1999 dan 2002. Terakhir, mereka berada di posisi kedua pada musim 2010-2011 Bundesliga. 2 tahun sebelumnya mereka dikalahkan di final Piala Jerman, daftar kalah di final terus berlanjut. Bayer Leverkusen tidak pernah memenangkan Bundesliga, meskipun telah melakukan upaya terbaik mereka, dan nasib buruk mereka meluas ke tim nasional Jerman. Dalam kekalahan di final Piala Dunia 2002 dari Brasil, tim Jerman berisikan 5 pemain Leverkusen. Para pendukung mengatakan itu adalah sebuah kutukan. Sejak suntikan dana ke dalam klub, Paris Saint-Germain telah mendominasi sepak bola Prancis, memenangkan gelar Liga 1 dalam 8 dari 10 tahun terakhir. Namun kejayaan di Eropa telah membuat mereka frustasi. Jadi bagaimana Paris Saint-Germain mencoba untuk mengatasi kurangnya kemajuan mereka di Liga Champions? Mereka benar-benar mengguncang pasar transfer Eropa dengan membayar 220 juta euro untuk mendatangkan Neymar dari Barcelona. Dalam sebuah kesepakatan yang mengguncang dunia sepak bola. Bagaimana hal itu berhasil bagi mereka? Dia terus mengalami cedera pada tahap kompetisi yang sama persis dengan yang mereka inginkan, dengan cedera yang kurang lebih sama, yaitu patah tulang metatarsal. 4 musim yang lalu menggemakan La Remontada saat mereka kalah 6-1 dari Barcelona dan membuang keunggulan 4 gol di leg pertama. Setelah menang 2-0 atas Manchester United di Old Trafford pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, harapan ke perempat final tampak seperti sebuah formalitas. Namun tim asuhan Thomas Tuchel mengalami kekalahan memalukan 3-1 di kandang sendiri dan tersingkir karena kalah gol tandang dengan keputusan VAR yang kontroversial di menit-menit akhir yang merugikan mereka. Mereka berhasil mencapai final di tahun 2020 dan Neymar berhasil menjaga kebugarannya. Namun Bayern Munich berada di level yang berbeda dari klub manapun di kompetisi ini dan berhasil meraih gelar ke-6-nya. Sedangkan masalah Paris Saint-Germain sudah mulai terlihat lagi musim ini. Kalah lagi dari The Bavarians di babak 16 besar, tanpa Neymar yang sedang cedera. Yang satu ini agak berbeda, namun anggaplah Meksiko sebagai Arsenalnya sepak bola internasional. Mereka mendekati setiap Piala Dunia dengan campuran kegembiraan dan kegelisahan. Namun setiap tahun, ini adalah cerita lama yang sama karena mereka selalu tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia. Bahkan, Meksiko tersingkir di babak 16 besar di 7 Piala Dunia berturut-turut antara tahun 1994 dan 2018. Saat mereka kalah dari Bulgaria melalui adu penalti. Brasil berhasil melewati mereka pada tahun 2018 meskipun Meksiko tampil mengesankan di babak penyisihan grup. Sementara Qatar merupakan bencana yang tidak tanggung-tanggung karena mereka gagal lolos dari grup. Ini adalah kejadian berulang yang hanya akan memberikan efek negatif pada psikologi tim. Menimbulkan kegelisahan setiap kali babak penyisihan grup berakhir. Akankah tahun 2026 akan menjadi tahun di mana Meksiko akhirnya dapat menghentikan kutukan tersebut untuk selamanya? Itulah klub atau tim sepak bola yang sepertinya sedang mengalami sebuah kutukan. Apakah tim favorit kalian?
termasuk dalam tim yang sedang mengalami sebuah kutukan? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini.